Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak mengajar Ibu Riau mengajar di materi mengenai struktur dan unsur benang. Sebelum kita belajar materi ini, mungkin teman-teman bisa memindai kode batang ini dan langsung mengetahui kompetensi awal kalian. Silakan Bu, bisa dipindai. Jadi setelah kalian memindai, tampilan awal nanti akan seperti ini. Nah, kalian klik di sini, lalu kalian masukkan nama kalian di sini. Saya login dan memulai. Nama panjang. Nah, diisi nama kalian, apa aja? Bisa. Kelasnya nggak usah. Tinggal nama kalian saja. Di sini akan dijawab. Ada 3 soal untuk mengetahui kompetensi awal kalian sebelum masuk ke materi. Kenapa? Sip. Silakan yang lain yang belum. Gimana sudah kan? Sudah lah. Sip. Silakan diisi bagi kalian yang belum. Mengapa? Ustaz like. Mungkin pinjam HP temannya kalau pakai isi pakai namanya. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini. Jadi sudah. Sudah kalau sudah memasukkan nama seperti ini dan ke sini, sudah itu nama kalian bakal di sini nih. Nah, yang tampilan awal seperti ini kan. Klik di sini baru setelah itu nama kalian. Sudah. Kalau usah pakai nama, nah tidak perlu login, jadi langsung pakai nama kalian di nama aja. Sudah. Mulai. Kalau sudah dari nol langsung mulai aja. Berapa? 100 ya? 100. Sudah kan? Aku duluan. Yang duluan siapa? Kenapa? Sudah 100 kan?
rata-rata di kompetensi awal kalian tadi sudah juga melakukan status, jadi bapak kalian bisa melanjutkan materi mengenali struktur dan unsur berita. Sebelumnya ada yang tahu kah unsur berita itu apa saja? 5W1H. 5W1H itu apa saja? What, when, where, who, why, dan how. Kalau versi bahasa Indonesianya ada yang tahu? Akronimnya adik Simba. Adik Simba apa saja? Oke, sebelum kita masuk materi, tadi untuk mereka, tujuan pembelajaran ini dilaksanakan ialah agar kalian dapat memahami dan menjelaskan struktur serta unsur berita dengan baik dan benar. Lalu apa manfaatnya ketika kalian mempelajari materi ini? Manfaatnya, kalian menjadi konsumen informasi yang cerdas. Kalian dapat membedakan fakta dan opini, serta kalian tidak mudah dimanipulasi oleh informasi yang salah. Selain itu, kalian juga mendapatkan manfaat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pertama, menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas. Selain itu, kalian dapat berpikir dengan baik. Singkatnya, dengan memahami struktur dan unsur berita, kalian dapat menjadi individu yang berpikir cerdas dan kritis. Itu manfaat dari pembelajaran mengenai struktur dan unsur berita. Untuk skema pembelajarannya nanti Bapak akan menjelaskan materi. Setelah itu Bapak akan membagikan LKPD, dan setelah itu kalian mempresentasikan LKPD yang telah kalian diskusikan. Baik. Nah, tadi benar, unsur berita versi bahasa Indonesia itu yang ada di Simba. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa ini untuk menjelaskan kejadian yang terjadi, di mana untuk menjelaskan lokasi, kapan untuk menjelaskan kapan itu untuk menjelaskan waktu, siapa untuk menjelaskan orang-orang atau kelompok yang terkait, mengapa untuk menjelaskan latar belakang atau alasan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana itu untuk menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi. Baik, selanjutnya ialah struktur berita. Struktur berita sebenarnya utamanya itu ada 3: kepala berita, huruf berita, dan ekor berita. Kaki berita dan leher berita itu masuk ke dalam tubuh berita. Nah, yang pertama itu ada judul berita. Judul berita ini yang bagian yang menarik pembaca, biasanya rangkuman paling singkat dari isi berita. Selanjutnya ialah kepala berita. Kepala berita ini biasa disebut juga dengan teras berita. Teras berita itu ialah paragraf pertama yang menjawab pertanyaan 5W1H. Jadi inti utama dari berita itu ada di kepala berita. Itu 5W1H dijawab di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan di paragraf pertama itu tidak semua unsur berita itu dicantumkan. Misal hanya ada unsur di mana, siapa, dan kapan. Itu tidak masalah, itu masuk di kepala berita, itu tetap masuk di kepala berita. Nah, tubuh berita ini ialah pengembangan dari kepala berita. Biasanya memperdalam pertanyaan dari unsur berita, mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa dan bagaimana ini biasanya masuk ke dalam tubuh berita secara lebih rinci. Dan yang terakhir ialah ekor berita. Ekor berita ini berisi informasi tambahan, gunanya hanya untuk sekedar pelengkap. Jadi mudahnya di sini kan judul, di sini kepala berita, ini leher berita namanya, tubuh berita dan kaki berita. Di bawah sini aslinya ada lagi, yaitu ekor berita. Ini menjadi satu kesatuan tubuh berita. Dan ekor berita ialah untuk pelengkap. Jadi tanpa ekor berita pun sebenarnya informasi utama dari ekor berita sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, baik. Penjelasan selanjutnya ialah kriteria peristiwa yang lain menjadi berita. Tidak semua peristiwa bisa dijadikan sebuah berita. Nah, apa saja kriterianya? Pertama, aktual. Ada yang tahu aktual itu apa? Sifat berita itu aktual dan faktual. Faktual artinya apa? Ada yang tahu? Sesuai fakta. Kalau aktual itu terjadinya baru-baru saja, masih fresh. Jadi faktual. Jadi faktual tadi apa? Sesuai fakta. Aktual? Baik. Nah, jadi aktual ini ya dua peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu yang kedua, peristiwa penting. Selain itu,
ada kriteria yaitu kedekatan lokasi. Jadi kalian pasti akan lebih tertarik berita dari lokasi yang terjadi di Banjarmasin daripada Taranggu atau hulu sungai, karena semakin dekat dengan lokasinya kalian akan semakin tertarik membacanya. Selanjutnya ialah tokoh atau lembaga terkenal. Selanjutnya ada ekspresi emosional, bagaimana sebuah peristiwa itu dapat menggugah perasaan kita, empati kita, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah peristiwa luar biasa, peristiwa yang jarang terjadi atau bahkan baru sekali terjadi. Nah, peristiwa ini dapat diangkat menjadi berita ketika kriteria yang sudah saya katakan tadi ada satu atau dua yang masuk dalamnya. Oke, langsung saja. Ada yang ingin ditanyakan oleh hal materi tadi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya atau cukup? Baik, kalau seperti itu, mari kita mengerjakan LKPD. LKPD ini bersifat kelompok pengerjaannya. Jadi Bapak akan membaginya dengan cara menghitung. Mungkin dari belakang sana boleh berhitung sampai 5, 2, 1. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Satu di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, dan 5 di situ. 2 di sini tengah, 2 di tengah. Karena tidak apa-apa. Tadi untuk melihat kompetensi awal kalian atas dan jadi bisa melihat. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang itu, kelompok 5 di belakang itu. Sudah lengkap nomor 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang ya. Silakan. Kelompok 2 sudah berlaku. Kelompok 5. Jadi silakan kalian baca LKPD-nya. Soal nomor 2 itu kalian beri tanda. Contoh, permisi LKPD kelompok 1.
boleh pinjam sebentar. Nah, silakan dibaca soal nomor 1 seperti yang kalian sudah paham kan? Kalian baca teks berita di atas, setelah itu tabel ini kalian isi sesuai dengan berita yang ada di sini. Misal ini unsur 5W1 nya di mana? Unsur X5 nya di mana? Itu diisi di soal nomor 1. Oke, paham? Nah, untuk soal nomor 2 ada bahasa teks berita di atas menggunakan tanda. Jadi ini teks berita, kalian ditanda. Misal ini judul, maksudnya kalian tulis judul ditandai seperti itu. Misal kepala berita dari mana sampai mana, kalian tandai kepala berita. Lalu di beritanya bagian biar baca nih, karena beritanya apa yang dibahas kalau nomor 2 tahu lo kayak apa ditandai di beritanya langsung di beritanya. Oke. Nomor 2 aman udah kayak kalau nanti kan enggak kesana. Masih semangat. Kalau masuk sini kan? Kursi ya? Kayak pelayan seorang istilah. Kelompok itu kan. Nah. Ya, kalau ada yang kurang paham. Dimana ini beritanya ini? Peristiwa ini nih. Ini kan usia anak, ya perempuan bagian ini dibaca tidak kapan kejadiannya kapan nih pertanyaannya siapa ya apa jadi alasannya kenapa lah gitu kan gimana kronologinya kayak pertanyaannya soal paham kan dari sini misalnya ini kalau ceritanya ini misalnya jadi presentasikan Oh,
Waktu pengerjaannya 25 menit lah, mulai dari sekarang. 25 menit waktu pengerjaannya. Apa? Apa? Tanda soal nomor 2. Yang penting tandai jelas tandanya. Alhamdulillah, ada jawaban kelompoknya. Aman. Aman Pak Bupati. Semangat semangat. Kenapa mati ada tadi? Pagi lah. Try, cari try.
lihat tuh si Rampong. Bang dan macam Rampong. Sama dia. Ada yang ngomong kayak iya dia. Oh, dia tadi santai aja kalau lah. Dia jual. Ica mereka. Ya. Jangan mialah.
Nice. Ke semuanya mah maju mah saja yang mana yang terbaik. Kenapa? Kenapa? Kalau nggak Perhatian, waktunya sisa 12 menit lagi. Bagi yang sudah silakan ditutup.
Dilihat prosesnya kronologi tahap demi tahap. Lampunya aman? Udah. Udah. Mau bawah, coba. Oke, presentasi setelah ini. Ada tinggalnya semuanya. Allah walam waktunya cuma 5 menit lagi lah.
Tiga menit lagi lah waktunya. 3 menit lagi lah waktunya. Kenapa ada kesulitan? Mengapa? Sangat ekor kaki leher dan tangan itu jadi satu sebenarnya. Utamanya itu menguatkan kuat dari kepala itu yang tangannya. Jangan itu masuk dua kali, intinya bagian dari tubuh. Aman aja. Wow. Kenapa gitu? Kesulitan apa yang tadi ya? Mas, kita belajar. Isinya apa? Hubungan dari kulit. Gua kalau di sini. Sudah cukup dah. Kebanyakan kita bapak anu.
Dibaca dulu. Apa sih tak ini? Oke. Ini muka terus. Waktunya, nah, lewat 1 menit waktunya sudah. Nah, bayar untung nih. Woi, sudah kan? Mau apa? Segera. Apa? Mana? Makasih jawaban. Kena. Di luar bawah. Baik, perhatiannya lah, karena semua sudah mengumpul, jadi silakan mempresentasikan jawaban kalian. Mulai dari kelompok yang terakhir mengumpul aja gitu. Ceritakan aja, kayak saya bisa jawaban bagian dia. Di depan. Nah, ada minat orang yang lain. Kalau sah, jawaban kalian aja Kak. Tiga. Minit. Karena semakin banyak bersuara, semakin banyak yang wah, bersuara kan sembarang bersuara, Pak. Silakan perkenalkan nama dan ceritakan apa hasil dari diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama aku Putri Aisyah ini. Saya bisa jadi Rani, dan saya Sutia. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil bertukar pikiran mengenai teks yang ada di RKPD. Baik, di sini aku bakal kasih tahu dulu dari hasil analisis kami. Judul beritanya itu adalah Jalan Alternatif bagi Meeting Banjarbaru diresmikan akses cepat bagi masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan analisis kami, unsur apa dalam berita ini adalah peresmian jalan alternatif Batu Licin Banjarbaru yang dilaksanakan di pertigaan Batu Licin Tanjung Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe untuk mempercepat akses masyarakat. Lalu selanjutnya adalah unsur gimana? Jawabannya, peresmian dilakukan di pertigaan jalan Batu Licin, lalu pandangan dan Batu Licin, Banjarbaru, Desa Mentewe, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bedug. Perwakilan staf. Ya. Karena adanya jalan ini tentunya akan mempercepat akses bagi masyarakat yang ingin ke Banjarbaru atau dari arah sebaliknya.
struktur. Ya, Dibacakan dari anak. nggak usah cukup sampai dibacakan dari atas misal sambil diletakkan gitu kalau Ini diletakkan. untuk analisis struktur, pada judul kita itu pasti dalam Satu paragraf itu atau dua paragraf? dua paragraf. Kepala berita. Oke, selanjutnya. Untuk tubuh berita itu ada tanda dari sampai dan seterusnya. Itu ada dua paragraf. Terus untuk ekor beritanya ada tulisan sampai sementara yang disediakan itu ada dua paragraf. Berarti yang ekor berita itu dari dialog. Iya, dari dialog sampai Oke, siap. Apa ada yang ingin menanggapi? I will take something from you. Silakan. Ada yang ingin menanggapi ya? Atau sudah cukup? Oh, cukup ya? Atau masih kurang puas? Cukup. Siap. Terima kasih lah. Kalau kayak itu, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silakan boleh jawab. Kenapa? Ya belum Bang harusnya. Inisiatif. Kalau silakan. Ya, Bang menurutnya. Lewat tindakan semuanya bersih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD yang dikasih. Perkenalan Pak, makan dulu. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina Widiana. Saya Melda Isma. Saya Bilan Petak. Saya juga Mungkin ceritakan unsurnya apa aja Pak? Unsur ini apa? Gimana itu? Nah, Oke, yang pertama tuh unsurnya ada judul berita. Judul berita itu jawabannya dan kecil sampai judul baru diresmikan. Kita bagi masyarakat. oke dulu. Apanya Bang? Jawaban. Nah, baru bagian biar. unsur apa itu adalah peresmian jalan alternatif Batu Ingin sampai Banjarbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Unsurnya mana yaitu dipertimbangkan jalan Batu Ingin sampai Randaman dan Batu Ingin sampai Banjarbaru, Desa Bertewe, Kecamatan Bertewe, Kabupaten Bandung. Unsur kabar itu 1 tanggal 24 bulan Agustus tahun 2024. Unsur siapa? Itu isinya Gubernur Kalimantan Selatan atau yang terpisahkan. Gak kedengaran. Halnya dinaikkan lagi. Selain itu, pada
kerasan itu. Jadi baru jadi struktur judul beritanya itu alternatif karbohidrat sama bahan baru diresmikan, akses cepat bagi masyarakat. Terus struktur kepala beritanya dari Banjarmasin Post sampai Sabirina. Itu berapa paragraf? Itu yang dua itu kepala atau tubuh? Iya, 3 paragraf. Tubuhnya kepalanya 3 paragraf. Oke. Terus tubuh berita itu dari Pramandirin sampai Ucap. 3 paragraf. 3 paragraf. Yang terakhir ada episode berita mulai dari meski sudah diresmikan sampai yang disediakan. Ini sudah 1 paragraf ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau cukup? Dari kelompok ada yang ingin kita lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira unsurnya kalau dari kelompok bagian pihak seperti apa? Jadi yang saya pertama itu ada judul berita. Judul beritanya itu dari jalan alternatif sampai dengan masyarakat ke bagian atas. Terus ada unsur apa? Jadi unsur apa itu kami ngambil bagian yang jalan alternatif sampai dengan diresmikan. Terus kalau untuk judul dari itu dari sampai Persingkat sampai dan siapa itu Gubernur Kalimantan Selatan ada kenalan dari ini. dan siapa itu Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kalsel atau Sabirina. Untuk mengapa dengan adanya jalan ini tentunya akan mendapat akses bagi masyarakat yang ingin berangkat dari atau dari arah sebaliknya. Lalu unsur bagaimana tandanya diberikannya jalan alternatif bagi pandangan ini dengan pemotongan berita oleh gubernur Kalsel serta pelaksanaan uang mengajar. Oke. Tadi Jadi untuk jujur menurut hasil Judul kan paling atas, dah paling awal judul paling atas. Kalau kepala berita, satu paragraf. Boleh tahu lah alasannya kenapa? Di berita utama. Oke, siap. Oke, kalau tunggu beritanya dari mana?
Lima itu dialog kan? Nanti dialog masuk ke ekor. Nanti ada 2 paragraf di ekor. Kelompok yang lain ada yang menanggapi kan? Silakan. Silakan. Aku mau nanya. Nama. Oke, perkenalkan nama aku Sofia dari kelompok 1. Aku mau bertanya, atas dasar apa Bu Ankam menyatakan bahwa ekor berita itu 2 paragraf aja? Terima kasih. Karena pada bagian ekor tuh kan dan sebelumnya ada penjelasan kalau bagian ekor tuh adalah bagian-bagian yang kurang penting. Jadi kami baca dari paragraf 2 terakhir itu merupakan bagian-bagian yang kurang penting karena itu nggak ada informasi yang mengait beritanya. Sudah cukup kan? Mau nanya lagi. Ini yang jawab awal lah. Bohong itu sekali daripada satu aja kan jawab. Ya udah kelompok anggota yang lain. Silakan. Bertanya dulu. Coba dengarkan. Aku mau nanya lagi. Kan tadi kalau ekor berita banyak anggap sebagai bagian yang kurang penting. Kalau misalnya kepala beritanya tadi itu, menurut Bu Ankam itu sudah lengkap kan? Menyatakan sebagai kepala berita. Sudah. Apakah di kepala berita yang Bu Ankam sampaikan itu sudah lengkap antara 5W dan 1H-nya? Tiba-tiba. Ya langsung mas. Ya jadi bagus aku cukup. Oke, enggak apa-apa. Ini belum mencakup. Ini belum mencakup semuanya tapi ini sudah masuk ke dalam berita. Ini sudah masuk ke dalam inti berita. Itu kalau berita Bu Ankam sudah. Ya udah deh. Cukup kan sudah? Untuk nangis sangkal orang pas itu. Apa ini sudah cukup kan dari kelompok penyangga? Cukup dari kelompok ini. Tadi sudah siapkan. Apa ada yang ingin diutarakan lagi? Cukup. Cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Kelompok 5. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 5 ayo dulu. Ini paling pertama tadi ngomong. Kelompok 5 silakan. Jadi bagian dia kan semua loh. Apa yang maksudnya? Depan dia semua loh. Pada bisa. Silakan kelompok 5. Kahira. Jangan sampai ini baru tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdirinya di sini mau mempresentasikan hasil jawaban AKPD dari kelompok kami. Kahira, perkenalkan saya Vera Kenalin. Saya Najwa Mufti. Saya Citra Nuaulia. Saya Kamila Rahma. Jadi di tabelnya juga beritanya adalah jalan alternatif
Satu izin Banjarbaru diresmikan akses cepat bagi masyarakat. Bagian apa? Peresmian Jalan Alternatif Banjarbaru oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada ujian di mana pengerjaan dalam izin cadangan agar wilayah Banjarbaru, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Bengkulu, unsur kapan 1/24 Agustus 2020. Dan unsur siapa? Gubernur Kalimantan Selatan dan Pak Gubernur Muhyiddin. Dari unsur apa? Jalan ini diresmikan untuk mempercepat akses bagi masyarakat serta membuka peluang pengembangan daerahnya juga oleh Gubernur dan pelaksanaan pembangunan jalan juga disampaikan oleh masyarakat dan rombongan Judul paling atas sudah saya tahu semua judul. Kalau kepala berita dari kelompok yang berapa paragraf? Satu paragraf. Oke. Dialog. Sampai dialog. Itu termasuk ke tubuh. Oke, berarti di ekornya itu satu paragraf aja. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 5 atau cukup? Oh, dari kelompok 5. Cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang kami ikuti. Perkenalkan, nama saya Radika. Sampaikan aja nak. Banjarbaru diresmikan. Tempat apa peresmian jalan alternatif bagi izin bagi Banjarbaru? Pertigaan batu licin menuju Kadaman dan batu licin menuju Banjarbaru, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Parangtritis. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, Gubernur Kalsel Aman Muhyiddin mengapa mempercepat akses bagi masyarakat miskin yang ingin ke Banjarbaru atau dari alat-alat sebaliknya.
Ada. Anda diresmikannya jalan alternatif menunjukkan kamar ini dengan teman-teman kita oleh seluruh kantor setempat pemangkasan pelang nama jalan dengan nama Jalan Gubernur Sabirito. Oke. Kepala berita dari paragraf 1 sampai paragraf 2, ibu berita dari paragraf 3 sampai paragraf 5. Sampai dialog. Sampai dialog, kalau berita ada paragraf 2. Satu paragraf menurut saya kalau kita. Oke, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 4 atau cukup? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mungkin kalian dapat meminggai kode bantang yang ada di layar untuk memberikan refleksi pada pembelajaran ini. Silakan. Aviada. Kenapa? Jaringan ya? Semangatnya apa belum? Iya. Dia kan Google Chrome. Maksudnya apa? Google Chrome gitu namanya. Silakan diisi untuk refleksinya. Eh.